Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pada hari ini Bapak baru mulai lagi nih bikin video buat kalian. Nah, sebelum kita mulai masuk pembelajaran, Bapak mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya kemarin tuh Bapak pengen banget kita ada Zoom meeting, cuma karena Bapak ada rapat sama wali kelas sama Pak Aris, jadi nggak bisa deh, nggak sempet. Oke, kita lanjut aja. Nah, kemana kan kita baru aja menyelesaikan tema tujuan terakhir tuh, menerangkan tentang alat transportasi. Nah, untuk sekarang kita masuk ke buku selanjutnya, yaitu tema 8. Nah, tema 8 ini bertema tentang pramuka. Nah, kalian tahu nggak pramuka itu apa? Nah, kita lihat dulu, dibuka sekarang bukunya. Nah, di buku 8 ini, di tema pertama menerangkan tentang pramuka. Pramuka itu, kalian tahu nggak singkatan dari apa? Pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana. Nah, Praja Muda Karana itu memiliki artinya adalah berjiwa muda dan suka berkarya. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak tujuan dari pramuka itu apa? Nah, tujuan dari pramuka adalah menjadikan anggota pramuka yang kreatif. Nah, tujuan ini tuh diambil dari sejarah, teman-teman. Sejarah siapa? Sejarah dari Robert Baden-Powell. Nah, siapa sih Robert Baden-Powell? Robert Baden-Powell adalah bapak atau pendiri pramuka. Nah, Robert Baden-Powell adalah seorang tentara Inggris yang lahir pada tanggal 22 Februari 1857. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa Bapak Robert Baden-Powell bisa disebut sebagai pendiri pramuka atau bapak pramuka? Nah, jawabannya nih, sebab dahulu Robert Baden-Powell ini suka sekali sama yang namanya petualangan, sehingga Robert Baden-Powell ini atau bapak pramuka ini mendapat julukan atau sering disebut dengan serigala yang tidak pernah tidur. Nah, kenapa si Robert Baden-Powell ini diberi julukan seperti itu? Sebab Robert Baden-Powell dia mendapat julukan tersebut karena dia itu memiliki sifat yang pertama cekatan, yang kedua berani, dan selalu waspada. Jadi ketika dia berpetualang itu dia selalu sergap. Apa sih sergap? Dia itu cepat, dia berani, dan dia tuh selalu waspada. Ketika dia mau tidur sedikit dia langsung terbangun. Akhirnya berjaga-jaga, sebab zaman dahulu di hutan itu masih banyak hewan buas, banyak deh, pokoknya banyak hewan-hewan buas. Nah, dari sifat itulah dia mendapat julukan serigala yang pernah tidur. Dan sebab itulah dari sifatnya Baden-Powell, dia mendapat gelar yang namanya Bapak Pramuka atau pendiri pramuka. Nah, kalau misalnya nanti nih ada soal siapa Baden-Powell, jawab aja. Robert Baden-Powell adalah pendiri atau Bapak Pramuka. Nah, anak-anak, dalam pramuka dibagi beberapa kelompok. Nah, kelompok ini ada dua, anak-anak. Yang pertama ada kelompok siaga, ada kelompok penggalang. Kelompok siaga itu biasa dimulai dari kelas 1 sampai kelas 4. Nah, untuk tahun besok karena kalian kelas 4, berarti kalian masih masuk dalam anggota siaga. Nah, ketika kalian sudah kelas 5 atau kelas 6 bahkan sampai SMP, kalian udah masuk yang namanya anggota penggalang. Gitu. Nah, sekarang yang terakhir nih, Bapak punya pertanyaan. Kalau bisa jawab, Bapak kasih kue. Nah, Bapak mau tanya, pertanyaannya adalah, kalian tahu apa lambang pramuka? Iya, betul. Lambang pramuka itu
diberi lambang dengan gambar tunas kelapa. Nah, kalian tahu nggak kenapa pramuka itu mempunyai lambang tunas kelapa? Nah, lambang tunas kelapa artinya banyak sekali anak-anak. Pertama, dari tunas kelapa atau kelapa yang baru tumbuh, artinya anggota pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa. Nah, jadi tuh kalian tuh harapan bangsa Indonesia. Nah, untuk arti yang kedua, buah kelapa itu tahan lama anak-anak. Artinya kalian anggota pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat. Nah, diharapkan kalian masuk pramuka, kalian itu jadi anak yang sehat, anak yang kuat. Begitu juga kalian itu agamanya kuat, sholatnya rajin, puasanya nggak ada yang bolong, ngajinya hebat, sudah Al-Quran, ya gitu deh. Yang ketiga, artinya buah kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Nah, artinya apa? Artinya kalian sebagai anggota pramuka itu adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Nah, maksudnya apa? Kalian walaupun nanti nih umpama kalian sudah menjadi anggota penggalang, kalian sudah SMP, kalian ditugasin di sebuah hutan, kalian itu bisa. Nah, bukan hanya di situ aja. Kalian ketika sudah SMP, ternyata kalian SMP-nya di pondok, kalian itu bisa menjaga diri kalian. Kalian tuh bisa menjaga sikap kalian. Kalian bisa menjaga akhlak kalian terhadap orang-orang sekitar. Gitu. Nah, yang selanjutnya, kelapa itu tumbuhnya menjulung tinggi. Artinya setiap pramuka mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Nah, kalian diharapkan sebagai anggota pramuka, kalian mempunyai cita-cita yang tinggi. Nah, waktu itu Bapak ingat, waktu pertama kali Bapak ngajar, yang Bapak tanyain adalah cita-cita. Nah, cita-cita kalian sudah bagus semua. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi banyak deh, Bapak sampai lupa. Pokoknya cita-cita kalian sudah bagus. Nah, kalau kalian sudah punya cita-cita, kalian harus bisa mewujudkannya. Dengan apa? Dengan usaha kalian, seperti belajar, seperti sholat, seperti kalian baik kepada orang tua, baik kepada guru, baik kepada teman. Itu adalah salah satu usaha kalian. Nah, untuk yang selanjutnya, dari arti tunas kelapa adalah kelapa itu mempunyai akar yang sangat kuat. Nah, akar yang sangat kuat ini artinya setiap anggota pramuka itu berpegang pada dasar yang sangat kuat. Nah, seperti kalian dasarnya itu sudah dilatih di sekolah, mulai dari sholatnya, mulai dari pelajarannya, bahkan sampai dasar-dasar yang lainnya seperti hormat kepada guru, baris berbaris. Nah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir, kelapa ini adalah salah satu pohon yang sangat serbaguna anak-anak. Nah, artinya kalian sebagai anggota pramuka mampu berguna bagi nusa dan bangsa. Ini maksud kelapa adalah salah satu pohon yang sangat serbaguna. Artinya setiap anggota pramuka itu berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, jadi pokok intinya di yang terakhir, kalian itu diharapkan bisa menjadi penerus cita-cita bangsa ini. Ya, Bapak doain kalian itu menjadi penerus yang selanjutnya. Mungkin Bapak selalu berdoa apa dari murid-murid Bapak, kalian bisa jadi, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi guru. Nah, pokoknya intinya kalian itu harapan bangsa. Nah, karena kalian sudah menjadi harapan bangsa, Bapak harap kalian bisa mewujudkan dengan usaha-usaha kalian. Nah, kegiatan pramuka itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan anak-anak. Nah, biasanya di kegiatan pramuka itu banyak sekali kegiatan-kegiatan menyenangkan yang lainnya, seperti bermain, bernyanyi, dan baris berbaris. Nah, biasanya tuh kalian tuh sama Pak Iqbal Amin atau Pak Fikri, biasanya kalian tahu kan kegiatan kalian bisa mulai dari bernyanyi, bermain, game seru-seru deh pokoknya. Nah, yang lebih khas dan kalian pasti tahu
tepuk pramuka itu seperti apa. Nih, tepuk pramuka. Ini udah diajarin sama Pak Iqbal. Tepuk pramuka. Ya, seperti itu. Nah, selain kegiatan pramuka itu bermain dan bernyanyi, ada kegiatan dalam pramuka itu yang namanya baris berbaris. Kegiatan tersebut mengajarkan kalian untuk bersikap siap, istirahat, ataupun sikap hormat. Nah, ketika kalian hormat, dalam posisi hormat ya, tangan seperti ini, tanpa kalian sadari, kalian itu telah membuat sebuah bentuk. Membuat bentuk apa? Kalian itu telah membuat bentuk sudut. Nah, kalian bertanya, sudut itu apa sih, Pak? Sudut itu adalah pertemuan dua garis. Nah, untuk berikutnya nih, pada pertemuan selanjutnya Bapak akan bikin video tentang sudut. Nah, jadi untuk video selanjutnya Bapak akan menjelaskan di tema satu ini tentang sudut. Untuk video berikutnya ya, Bapak akan mengangkat tentang sudut. Nah, materinya itu seperti ada berapa sudut, bentuk-bentuk sudut. Nah, besok deh Bapak bikin videonya. Nah, demikian itu adalah materi di buku 8 kita tentang pramuka. Jangan lupa untuk besok, yang tadi Bapak bilang, besok kita akan membahas tentang materi sudut di tema 8. Jadi cukup sekian video dari Bapak, semoga bermanfaat. Jangan lupa, tadi di setiap video-videonya ada beberapa catatan penting. Seperti tadi, apa itu pramuka, apa tujuan pramuka. Nah, pokoknya tadi banyak, ada kata-kata yang banyak. Jangan lupa dicatat di buku tulis supaya nggak lupa. Demikian dari Bapak, semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.